wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Kasironi, NPM 2115061078 dari kelas PS3A. Di sini saya akan melakukan penyelesaian untuk lab 1 sampai lab 3. Di lab yang pertama ini, kita diminta untuk menggunakan fungsi print ini untuk menampilkan Hello Python. Pertama, kita ketik fungsinya print. Jangan lupa menggunakan tanda kutip 2 dan isi argumennya adalah Hello Python. Oke, kita coba jalankan. Berhasil ditampilkan Hello Python. Kemudian gunakan fungsi print ini lagi, tapi menampilkan nama pertama kita. Kita ubah menjadi Alia. Kita coba run. Berhasil menampilkan Alia di sini. Kemudian remove the double quotes and run your code. Berarti kita harus menghilangkan tanda kutip 2 ini dan kita coba jalankan. Hasilnya adalah error. Kenapa error? Karena tipe data yang digunakan di sini adalah tipe data string, jadi harus menggunakan double quotes. Kemudian remove the parentheses, put back the double quotes. Jadi kita tambahkan kembali di sini double quotes, lalu kita hapus tanda kurungnya. Kita coba jalankan. Error juga ternyata karena print ini adalah sebuah fungsi, jadi sebuah fungsi itu harus disertai dengan tanda kurung. Oke, kita coba kembalikan lagi. Perintah selanjutnya adalah experiment as much as you can, change the double quotes to single quotes. Kita ubah ini jadi kutip 1, apakah dia akan berhasil? Oh, sorry. Berhasil. Di sini menampilkan Alia juga. Kutip 1 ini bisa digunakan juga apabila kita ingin menampilkan hasil argumen beserta tanda kutip 2-nya. Nah, seperti ini. Sudah berhasil. Kemudian perintah selanjutnya, use multiple print function on the same line. Kita coba di sini. Kita coba jadi 3 fungsi print dalam satu baris. Apakah akan berhasil? Hasilnya adalah error karena satu baris itu hanya diperbolehkan untuk menggunakan satu fungsi. Kita coba di perintah selanjutnya, dicoba untuk di baris yang berbeda, apakah akan berhasil? Dan berhasil karena setiap satu baris hanya bisa menggunakan satu fungsi saja. Baiklah, kita lanjut ke lab yang kedua. Di lab yang kedua ini kita diminta untuk memodifikasi baris pertama fungsi print ini dengan menggunakan separator dan keyword and. Dan di sini ada clue, yaitu don't change anything in the second print invocation. Jadi kita hanya memodify yang baris pertama dan baris kedua kita biarkan saja seperti ini. Output yang diharapkan adalah seperti ini: programming bintang 3, essentials bintang 3, int.3 Python. Di sini kita akan coba menambahkan separator.
separatornya berupa bintang 3, kemudian menggunakan keyword n. Keyword n ini berisi titik 3. Baik, kita coba jalankan. Ya, berhasil menampilkan output yang diharapkan sesuai seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke lab yang ketiga, yaitu formatting di output. Sini kita dikasih ketentuan atau perintah, yaitu mengurangi jumlah dari fungsi print ini dengan menggunakan \n. Jadi kita akan membuat fungsi print ini dalam 1 atau 2 baris. Kemudian ada perintah make the arrow twice as large. Jadi kita akan membuat tanda panah ini menjadi 2 kali lebih besar dengan proporsi yang sama. Kemudian ada perintah duplicate the arrow. Jadi yang tanda panah yang sudah 2 kali lebih besar itu kita akan duplikat dengan cara string bintang 2. Maksud ini adalah dikali 2. Oke, kita coba dulu. Menurut saya di lab yang ini agak tricky. Jadi tadi saya sudah menyiapkan, sudah saya copy dari percobaan saya sebelumnya. Ini tinggal saya paste saja. Nah, ini dia. Jadi ini yang normal dan ini yang minimize. Kemudian yang ini yang 2 kali lebih besar, dan yang ke bawah ini adalah double, jadi akan diduplikasi. Kita coba jalankan. Oke. Nah, ini adalah originalnya yang tadi. Ini originalnya, kemudian yang ini hasilnya sama dengan yang original karena hanya kita kurangi saja fungsi printnya. Kemudian ini yang 2 kali lebih besar. Ini emang menurut saya agak tricky untuk menyesuaikan proporsinya. Kemudian yang ini kita tambahkan kali 2 pada kodenya supaya bisa diduplikasi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada perintah lagi remove any quotes. Jadi kita coba untuk remove salah satu tanda kutip 2 ini. Kita coba yang ini. Kita coba jalankan apa yang akan terjadi. Hasilnya adalah error ya, karena di kode ini menggunakan tipe data string. Jadi harus menggunakan tanda kutip 2 atau kutip 1 juga bisa. Kita bisa pakai kutip. Oke. Selanjutnya ada perintah do the same with some parentheses. Jadi coba kita hilangkan salah satu tanda kurungnya, apa yang akan terjadi? Error juga, karena print di sini merupakan sebuah fungsi. Sebuah fungsi itu harus diikuti dengan tanda kurung. Oke. Perintah selanjutnya adalah change any of the print words into something else differing only in case. Example-nya print dengan P-nya menggunakan huruf kapital. Kita coba di baris pertama menggunakan kapital. Kita coba run. Ya, error juga yang dihasilkan karena pada Python ini huruf kapital itu tidak sama dengan huruf kecil. Walaupun dengan kata yang sama, tapi apabila hurufnya berbeda akan bernilai beda juga. Print dengan menggunakan huruf kapital ini bukan merupakan fungsi pada Python, jadi kita harus tetap menggunakan huruf kecil. Kemudian
Replace some of the quotes with apostrophe O. Kita coba gantikan tanda kutip 2 ini dengan kutip 1. Apa yang akan terjadi? Kutip 1. Kita coba. Oke. Hasilnya sama saja. Ini yang original, kemudian ini yang dengan mengurangi fungsi. Ini yang 2 kali lebih besar, dan ini yang duplikasi dari 2 kali lebih besar tersebut. Kenapa hasilnya sama saja? Karena kutip 1 dan kutip 2 itu bisa digunakan keduanya. Kita bisa menggunakan kutip 1 ini apabila ingin menampilkan output disertai dengan tanda kutip 2. Contohnya seperti ini. Print dulu, kemudian print. Oke, kutip 1, kutip 2, Alia. Kutip 2 lagi. Kita coba print. Oke, nah di sini ditampilkan nih output Alia dengan tanda kutip 2. Tapi dalam argumen ini, dalam fungsi ini kita menggunakan tanda kutip 1 sebagai simbol tipe data string. Baiklah, sekian untuk lab 1-3, kemudian akan dilanjutkan oleh anggota tim kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramu Wahyu Aji Pratama, NPM 21150610066. Di sini saya akan menjawab atau menyelesaikan lab yang ada di modul 2. Untuk skenarionya, tulis kode dengan satu baris menggunakan fungsi print serta baris baru dan karakter escape agar sesuai dengan hasil yang diharapkan yang dikeluarkan pada 3 baris. Oke, jadi ini adalah hasil yang diharapkan ketika nanti di run di konsol. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab lab yang pertama. Kita di sini pada baris pertama print, lalu ketik, kemudian IM, lalu ini. Selanjutnya learning, Python, terus oke, sebentar saya cek terlebih dahulu sebelum di run ke konsol. Oke, setelah saya cek akan saya run.
hasil di konsol sama seperti hasil yang diinginkan. Output sini IM dengan tanda petik 2-nya 1, lalu learning dengan tanda petik 2 berjumlah 2 sama, dan Python tanda petik 3 tanda petik 2 berjumlah 3, yang artinya saya berhasil untuk menyelesaikan lab ini. Lalu untuk lab selanjutnya, untuk skenario-nya di sini menggunakan short story atau cerita pendek. Berikut adalah cerita singkatnya. Suatu ketika di Appleland, John memiliki 3 apel, lalu Mary memiliki 5 apel, dan Adam memiliki 6 apel. Mereka semua sangat bahagia dan hidup untuk waktu yang lama. Akhir dari cerita. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab untuk lab yang kali ini. Di sini yang pertama disuruh untuk membuat variabel bernama John. John ini memiliki nilai 3. John sama dengan 3. Lalu yang John ini huruf kecil saja. Mary itu memiliki nilai 5. Kemudian Adam memiliki nilai 6. Untuk yang kedua itu disuruh pisahkan masing-masing number di variabel dan dipisahkan dengan koma. Caranya print John, Mary, Adam, lalu tambahkan di sini set separator, koma. Oke. Selanjutnya disuruh buat variabel baru dengan nama total apples, total_apples. John tambah Mary tambah Adam. Lalu yang terakhir, cetak nilai yang disimpan dalam total_apple ke konsol. Caranya print, lalu kita panggil di sini total_apples. Oke, setelah itu kita run. Tiga, 5, 6 yang dihasilkan dari sini print John yang bernilai 3, Mary bernilai 5, Adam bernilai 6.
yang dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian nilai ini ditambahkan lalu dicetak dalam variabel total apples. Hasilnya adalah 14. Sekarang disuruh untuk bereksperimen dengan kode Anda, buat variabel baru, lalu kasih nilai yang berbeda, dan lakukan operasi aritmatika pada variabel tersebut, seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Cobalah untuk mencetak string dan integer pada satu baris. Di sini saya akan menggunakan variabel yang bernama Budi dengan nilainya itu 16,5. Lalu untuk variabel kedua bernama Anto yang akan saya kasih nilai 3. Kemudian print, cetak Budi, nilai Budi akan dibagi dengan nilai Anto. Lalu untuk yang terakhir ini kita print copy pastekan di sini, lalu total underscore apples. Pastikan di sini. Oke. Selanjutnya saya run. Tiga koma 5,6 ini adalah angka dari variabel John, Mary, Adam yang dipisahkan oleh koma seperti yang disuruh di skenario sini. Kemudian 14 ini adalah hasil perhitungan penjumlahan seluruh variabel John, Mary, Adam. 3 tambah 5 tambah 6 yang dicetak dengan variabel total underscore apple yang menghasilkan nilai 14. Lalu untuk 5,5 adalah nilai dari pembagian Budi yang bernilai 16,5, Anto bernilai 3. Baris ke-10, Budi dibagi dengan Anto yang menghasilkan 5,5. Dengan total numbers of apple-nya itu berjumlah 14.
Baiklah, sepertinya saya berhasil menjawab atau menyelesaikan lab yang kedua yang saya kerjakan. Untuk lab yang selanjutnya, di sini masih sama, estimate time-nya masih 10 menit, lalu level easy. Untuk objektifnya juga sama seperti lab yang sebelumnya. Kemudian untuk skenario, di sini mil dan kilometers adalah satuan panjang atau jarak. Kemudian mengingat bahwa 1 mil sama dengan kira-kira 1,61 km, selesaikan program di editor sehingga mengubah mil ke kilometers, lalu kilometers ke miles. Jangan mengubah apapun yang di dalam kode. Tulis kode Anda di tempat yang ditunjukkan oleh tanda pagar, lalu uji program Anda dengan data yang kami berikan di kode sumber. Nah, jadi di sini tugas saya adalah merubah miles ke kilometer, lalu kilometer ke miles. Dan di sini saya tidak diperkenankan untuk mengganti apapun yang ada di code dalam sandbox ini, kecuali yang ada tanda pagar, yaitu dua ini, pada baris 4 dan baris 5. Untuk output yang diharapkan seperti ini. Jadi jika program selesai dibuat, jika dirun, hasilnya diharapkan bisa seperti ini. Baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan atau menjawab lab variable simple converter. Untuk miles ke kilometer, sini saya akan menggunakan perkalian. Jadi miles kali kan 1,61. Lalu untuk kilometer ke miles itu akan menggunakan pembagian. Kita tulis dulu variabel kilometers dibagi dengan 1,61. Oke, setelah itu kita run. Hasil yang dihasilkan dari program yang saya buat sama dengan output yang diharapkan yang di sebelah kiri sini. 7,38 miles adalah 11,88 km. Di konsol pula menghasilkan 7,38 miles adalah 11,88 km. 12,25 km adalah 7,61 miles. Di konsol juga sama, 12,25 km adalah 7,61 miles. Artinya saya berhasil menyelesaikan atau menjawab lab variable simple converter. Untuk lab selanjutnya akan diselesaikan atau dijawab oleh anggota kelompok saya yang lain.
Untuk itu, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ma'agustina dengan NPM 21150619090 dari kelas PSTIA. Kali ini saya akan menjelaskan lab 7 sampai dengan 9. Nah, yang pertama kita ada di lab 7. Nah, di sini skenario-nya take a look at the code in the editor, it reads float value. Jadi kita di sini menuliskan dengan tipe data float di X-nya. Lalu put into a variable name X and print the value of a variable name Y. Your task is to complete then code in order to evaluate the following expression. Yani 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3x min 1. Nah, jadi di sini X-nya itu kita coba di sampel inputnya ini X sama dengan 0. Nah, lalu di write your code here itu diisi dengan Y-nya untuk 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3x min 1. Nah, di sininya ditulisnya 3 dikali X pangkat 3 dikurang 2 dikali X pangkat 2 ditambah 3 dikali X dikurang 1. Nah, kita udah coba, kita akan mencoba yang X sama dengan 1. Lalu kita run. Nah, di sini seperti hasil di expert output-nya min 1.0. Dan setelah itu kita coba untuk X sama dengan 1. Nah, dan output-nya sama ya, seperti output yang diharapkan, yaitu 3.0. Dan kita coba untuk min 1-nya, min 1, coba run. Nah, hasilnya seperti hasil yang diharapkan, yakni min 9.0. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke lab berikutnya, yakni ada di lab 8. Nah, di lab 8 ini, kita di skenario-nya, the code in the editor contains comment, try to improve it. Add or remove comment where you find inappropriate. Yes, sometimes removing a comment can make the code more readable, and change variable names where you think this will improve the code comprehension. Jadi ada beberapa komen di sini yang tidak tepat dengan kode ini. Lalu kita diperintahkan untuk mengganti atau menghapus komen-komen ini bila sekiranya mengganggu untuk pemrograman ini. Dan menurut saya, yang di baris kedua ini tidak tepat atau kurang tepat ya, karena this program has been written 2 days ago. Program ini dituliskan 2 hari yang lalu. Sepertinya kurang tepat untuk dituliskan di sini, karena untuk apa dituliskan gitu. Tidak penting begitulah. Lalu di sini, nah di baris ke-7 ini kan komen ya. Lalu ini harusnya adalah outputnya. Jadi yang komen ini kita hapus diganti dengan kode untuk output. Nah, kenapa di sini? Kan di sini A-nya sama dengan 2. Lalu yang di baris keempat itu 3600 ini maksudnya adalah
1 jam berisi 3.600 menit. Lalu, yang untuk baris ke-9, ini, there we should also print goodbye, but the programmer didn't have time to write any code. Sebenarnya tidak penting ya, karena ini memberitahu bahwa programmer tidak sempat untuk menuliskan atau menampilkan kata goodbye di layar karena dia tidak memiliki waktu untuk menuliskan kode tersebut. Jadi menurut saya ini tidak tepat dan harus dihilangkan. Lalu pada baris terakhir, this is the end of the program that computes the number of seconds in 3 hours. Nah, di sini kurang tepat dikarenakan kita di atas mencari untuk 2 hour. Nah, di sini ya, di A-nya ini 2 hour. Kenapa di sini ditulisnya 3 hour? Jadi kita ganti 3 hour dengan 2 hour. Coba kita run. Nah, ini output yang dihasilkan. Ada 2 jam dan second in hour 7.200 seperti di rumus di baris nomor 7, yakni A dikali menit. A-nya 2 dikali 3.600 berarti 2 dikali 3.600 dan hasilnya 7.200 second atau 7.200 menit. Nah, setelah itu kita lanjut ke lab yang ke-9. Ada di 2.6. Nah, di lab dengan judul Simple Input and Output. Nah, di sini, di skenario-nya, Yotas is to complete the code in order to evaluate the result of 4 basic arithmetic operation. Nah, kita disuruh untuk melengkapi dari kode yang ada di samping ini. Nah, jadi di sini kita harus mengisi 4 operasi aritmetik, yakni pembagian, penambahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, untuk di sini kan kita disuruh untuk input a float value for variable a here. Nah, kita inputin aja. Ini tipe datanya kita pakai float. Nah, dengan perintahnya untuk memasukkan nilai A. Jadi nanti outputnya user diharuskan untuk menginputkan nilai A tersebut. Setelah itu B masih dengan tipe data yang sama, yakni float. Lalu diberikan perintah untuk user memasukkan input untuk memberikan nilai pada variabel D. Nah, ini output yang akan terjadi atau output yang akan dihasilkan, yakni penjumlahan dengan rumus A ditambah B, lalu subtraction atau pengurangan dengan rumus A dikurang B. Lalu multiplication atau perkalian.
dengan rumus A dikali B. Lalu yang terakhir adalah division, result of division ya. Di sini kita masukkan pembagian. Dengan rumus A dibagi B. Ini saya rapin aja sih, biar sama. Nah, coba kita run. Oke, ada yang salah. Masukkan nilai B. Oh iya. Maaf, saya lupa memberikan tanda buka tutup kurung. Nah, coba kita run lagi. Oh ya, ininya belum kita bersihin. Ulang, kita run lagi. Nah, di sini user akan diperintahkan untuk memasukkan nilai A. Kita coba di sini 3. Setelah itu akan diperintahkan kembali untuk memasukkan nilai B. Kita coba 2. Nah, bisa kita lihat ya outputnya. Jika nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 2, maka penjumlahannya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, sudah sesuai ya dengan skenario, ini the result have to be print to the console. Oke. Dan di sini sudah test your code, does it produce the result you expect? Ya, benar ya, ini sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari lab 7, 8, dan 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gibran Farabi dengan NPM 2115061034, kelas PSTIA dari kelompok 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian lab ke-9, 2.6.1.10, Operators dan Expressions. Estimasi waktu 20 menit, levelnya intermediate, tengah. Tujuannya becoming familiar dengan konsep angka, operator, dan operasi aritmatika di dalam Python. Kemudian memahami prioritas dan asosiatif Python operator, as well as the properties of the tanda kurung, parenthesis. Oke. Nah, skenario untuk complete the code in order to evaluate the following expression. Untuk menghitung gambar ini, volume expression 1 per x plus 1 per x plus 1 per x plus 1 per 1 per x. Oke, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam Y. Kemudian, dan jangan ragu untuk menggunakan tanda kurung sebanyak yang dibutuhkan. Kita juga bisa menggunakan variabel tambahan, tapi kalian tidak terlalu perlu. Dan untuk tes data, sampel input 1, expected output-nya sekian, input 10, input 100, dan input negatif 5. Oke, di sini diketahui variabel X-nya input dengan tipe data float untuk memasukkan nilai X dari user. Di sini kita menuliskan kode kita. Katanya di sini print-nya mencetak ke dalam Y, nilainya ke dalam Y. Kita tulis di sini ya, sama dengan kita lihat dari hitungannya. Berarti kita hitung dari bawah dulu, dari X plus 1 per X ini. Maka kita menggunakan tanda kurung. Kemudian X plus 1 per 1 per X.
kemudian naik lagi ke atas satu tingkat, yaitu 1 per, berarti kita menggunakan tanda kurung lagi. Di sini kita tulis 1 per, dan di sampingnya ada X plus, kita taruh di sini X tambah. Kemudian naik satu tingkat lagi, 1 per, berarti kita taruh tanda kurung lagi di sini, 1. Dan sebelah kirinya ada X plus, kita tulis di sini X ditambah 1 per sekian. Kemudian terakhir yang paling atas itu 1 per, maka kita tulis lagi di sini tanda kurung. Jangan lupa untuk menambahkan kurung di belakangnya. Oke, kalau sudah kita coba run menggunakan input yang sudah taruh di tes data ini. Dan input 1, enter, maka keluar inputnya Y 0,6 sekian, sama. Terus kita run lagi, sampel input 10, sama juga 0,09 sekian. Kita run lagi menggunakan sampel input 100, 0,0099 sekian. Terakhir sampel input negatif 5, negatif 0,19 sekian. Oke, penyelesaian lab operator dan expression selesai. Kita lanjut ke lab yang terakhir, masih sama operator dan expression. Estimasi waktu 15-20 menit, level easy. Tujuan untuk improving reliability untuk menggunakan angka, operator, dan operasi aritmatika dalam Python. Kemudian menggunakan fungsi print, formatting capabilities. Kemudian learning to express everyday life phenomena in dalam bahasa pemrograman. Dan skenario-nya untuk menyiapkan simple code yang bisa untuk mengevaluasi the end time of period of time given as a number of minutes, jam dari 0 sampai 23, menit dari 0 sampai 29. Hasilnya kita cetak dalam konsol, ke konsol. Oke. Contohnya acara dimulai 12.17 dan berakhir 59 menit ke jam berakhir di jam 13 menit ke 16. Dan hint-nya menggunakan modulus, gitu sukses. Saya sampel input 12.17. Ini berarti hours, jamnya. Input dari user dengan tipe data integer, masukkan jam, misalnya 17, kemudian menit 17, dan durasi acara, event duration 59 menit, expected outputnya 13.16. Yang langsung saja kita write your code here-nya. Pertama-tama kita menghitung menitnya, durasi menitnya. Nah, menggunakan variabel minutes. Kemudian kita tambahkan menit yang di-input user dengan variabel dura, yaitu durasi acara. Kemudian kita moduluskan dengan 60. Karena sini range-nya ada dari 0 sampai 59. Untuk melihat hasil akhir sisa dari menitnya ini untuk ditaruh dicetak di konsol. Contohnya misalnya menitnya 17, durasi acara 59,
Jika tambahkan hasilnya 76, kemudian dimoduluskan dengan 60, 76 bagi 60, sisanya yaitu 16. Kemudian kita lanjut menggunakan variabel hours. Sama menggunakan total menit. Tetapi di sini kita bagi dengan 60. Kita bagi, kemudian kita tambahkan hasil bagi yang dibulatkan dengan jam yang diinput oleh user. Jadi kemudian tambahkan dengan jam. Oke. Kemudian terakhir, jika total menit sudah dibulatkan dengan 60, dibagi 60 dan dibulatkan, kemudian ditambah dengan hour, yaitu 12, kemudian kita moduluskan dengan 24 untuk melihat sisa jam. Oke, kalau sudah, kita disuruh print hasilnya. Oke, ya jika sudah, kita sisipkan separator empty seperti ini. Coba kita run. Estimasi jam sesuai sampel input 17 dan durasi acara 59. Maka expected outputnya 13, 16, yaitu karena tadi total menitnya 17 tambah 59, hasilnya 76. Kita moduluskan dengan 60, sisanya yaitu 16. Kemudian untuk jam, kita bagi total jam dengan 60, kemudian dibulatkan dan ditambah dengan hour awal, jam awal yang diinput oleh user, kemudian dimoduluskan dengan 24, hasilnya itu 13. Kemudian kita coba run lagi, kita lihat hasil yang lain. Di sini juga menit 58 dan durasi acara 42. Sama yaitu expected outputnya yaitu jam ke-10, menit ke-40. Nah, ini kita coba sampel yang lain. 0, 1, 2939. Itu jam ke-1, menit ke-0. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.